وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan pendengar setia Mujahidin FM rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Hisnul Muslim, tentang doa dan zikir sehari-hari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Pada kali ini kita akan belajar tentang az-zikr, zikir-zikir tentang wudu. Zikir tentang wudu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah az-zikru qablal wudu. Zikir sebelum wudu. Zikir sebelum wudu. Bacaannya atau zikirnya adalah bismillah. Ya, bacaannya adalah bismillah. Dasarnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyebut nama Allah di sini adalah membaca dan menyebutkan nama Allah bismillah. Menyebutkan yakni Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut bismillah. Seorang alim, Wali Ad-Dahlawi, mengatakan dalam kitabnya Al-Hujjah, Hujjatullah Al-Balighah, beliau mengatakan bahwa membaca dan menyebut nama Allah itu merupakan rukun atau syarat daripada wudu kita. Meskipun ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada wudu artinya adalah tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak membaca bismillah. Oleh karena itu, sebelum kita berwudu, maka kita ucapkan dan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bismillah. Setelah itu, zikir ba'dal faragh minal wudu. Zikir setelah selesai berwudu. Zikir setelah selesai berwudu. Yang pertama, zikirnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu zikir pertama yang dasarnya berasal dari sebuah hadis dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Dasar daripada hadis ini adalah
hadis dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, yang ujung daripada hadis ini, man qala hadza zikr, barang siapa yang membaca zikir ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, setelah wudu, illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyah yadkhul min ayyiha sya, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, dan dia boleh masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Surga punya 8 pintu. Kemudian kalau kita mengamalkan doa ini setelah wudu, dan tentunya tidak hanya berucap, tapi kita membuktikan bahwa kita selalu memperbaharui syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah akan bukakan pintu surga yang 8 itu, sehingga dia boleh memilih untuk masuk dari pintu manapun. Nah, ini keutamaan dari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentunya yang perlu untuk kita pahami juga adalah kita tidak sekedar mengucapkan, tetapi membuktikan ucapan kita itu, doa ini, zikir ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada manfaatnya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tapi habis sholat kita melakukan perbuatan syirik lagi. Enggak seperti itu. Kita sudah menyatakan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, tapi habis sholat, habis wudu, habis sholat kita melanggar apa yang diucapkan. Itu namanya membatalkan ucapan kita. Tidak seperti itu yang disebut dengan masuk surga dari 8 pintu, dari mana saja dia mau pilih. Tetapi ucapan itu dibuktikan dengan perbuatan kita setelah kita mengucapkannya. Kemudian ada hadis lain dari Umar bin Khattab yang juga merupakan doa selesai atau habis wudu. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang taubat, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Yang tadi hadis yang kedua, atau hadis pertama, doa setelah berwudu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis yang ketiga atau hadis kedua untuk doa setelah wudu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tetapi kadang-kadang dalam banyak doa, sering doa ini digabung, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Boleh digabung, boleh cuma satu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berhenti sampai di situ, atau kita membaca doa Umar bin Khattab, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Hadirin hadir rahimakumullah, doa yang kedua ini setelah doa setelah wudu, ini merupakan penggabungan permohonan kita kepada Allah atas 2 kesucian. Yang pertama, suci dari taubah dari segala
kekotoran hati. Sedangkan mutatahhirin artinya suci dari segala najis dan kotoran-kotoran yang hissiyah, yang kelihatan, yang tampak. Setelah kita berwudu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih hati kita dari kotoran-kotoran hati, dan bersih badan kita, tempat kita, pakaian kita dari hal-hal yang bersifat najis. Penggabungan dua bersih ini akan melahirkan manusia-manusia yang suci lahir dan batin. Inilah doa yang tidak boleh kita abaikan, kita usahakan, kita amalkan. Sebelum kita salat, sebelum kita berwudu, kita baca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pula untuk mengingat bahwa wudu kita niatnya adalah untuk mengangkat hadas. Kemudian selanjutnya kita berdoa setelah wudu dengan dua pilihan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau doa yang kedua, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca doa ini Allah mengabulkan doa kita, kita menjadi orang yang bersih hatinya, kemudian bersih pula anggota badan dari segala hal-hal yang tidak memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.